Halo teman-teman, buat kalian yang masih bingung, overthinking, gimana sih cara biar bisa lolos SNBP? Padahal kan banyak saingannya. Dan kira-kira lolos gak ya? Yuk kita bahas pada video ini. Hai semuanya, aku Naviola Yusi, mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya yang lolos pada jalur SNBP. Dan pilihan pertama loh. Bagi sebagian siswa yang lolos SNBP entah itu pada pilihan pertama atau pilihan kedua merupakan hal yang sangat membanggakan karena yang penting lolos SNBP. Tapi tahu tidak, ternyata kita bisa lolos SNBP di prodi pilihan yang benar-benar kita impikan, apalagi di pilihan pertama. Singkat cerita, awalnya aku hanyalah siswi di peringkat eligible terbawah, yakni di peringkat 100 terbawah. Lumayan cukup bawah banget. Aku sempat ragu ingin lanjut untuk mendaftar SNBP karena aku tidak punya poin prestasi yang akan menunjang di SNBP ku, hanya berpatok pada nilai semester 1 sampai semester 5. Nah, di saat itulah aku merasa down. Aduh, gimana nih aku bisa mendaftar SNBP nggak ya? Kira-kira kalau aku mendaftar diterima nggak ya? Nah, pikiran itulah yang selalu menghantuiku setiap malam, teman-teman. Tapi dari situ aku tidak langsung menyerah. Aku langsung berpikir, kalau aku berhenti di sini, lantas usahaku sia-sia dong dari semester 1 hingga semester 5 mempertahankan nilaiku. Jadi, entah dari mana semangat itu langsung muncul dalam diri aku. Aku langsung menyemangati diriku sendiri, kayak, ayo coba kita daftar SNBP. Siapa tahu berhasil. Urusan diterima atau tidak diterima itu urusan belakangan, yang penting kita sudah mencoba. Nah, dari situlah aku berusaha buat mendaftar SNBP. Nah, sebelum pendaftaran SNBP, aku selalu mencari informasi mengenai prodiku. Entah itu rata-rata nilai rapot yang diterima itu berapa, daya tampungnya berapa, hingga keketatan prodi pun tak luput dari pencarianku. Jadi, aku memaksimalkan supaya nanti di saat pendaftaran SNBP aku tidak bingung lagi, tidak galau lagi soal jurusan. Ini jurusan yang aku pilih ini tepat gak ya? Terus universitas yang aku tuju ini tepat gak ya? Aku selalu mencari informasi sebelum pendaftaran SNBP itu dibuka. Dan alhamdulillah aku diterima di SNBP di UNESA pilihan 1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, sungguh gak nyangka banget hal itu terjadi. Siapa sangka aku yang merupakan siswi peringkat 100 eligible terbawah ternyata bisa lolos SNBP di jalur pertama. Awalnya aku kaget, gak nyangka, dan ternyata Allah ngasih aku jalan terbaik dari situ, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau mengalami hal yang sama denganku, jangan khawatir. Aku ada tips dari kalian supaya bisa tembus SNBP. 1. Cek selalu tingkatan nilai rapot kalian dari semester 1 hingga semester 5. Harus meningkat dan stabil ya teman-teman, tidak boleh turun. Karena apa? Karena akan mempengaruhi poin nilai di eligible-nya, teman-teman. Nah, walaupun aku dulu itu sering aktif organisasi, lomba-lomba, tapi aku selalu menstabilkan nilaiku dari kelas 10 hingga kelas 12 gitu, teman-teman. Dan kalau ada sertifikat ataupun piagam hasil lomba itu bisa banget buat dilampirkan karena akan menambah poin tuh, teman-teman. Kedua, cek daya tampung dan nilai rata-rata diterima, juga keketatan prodi pendaftar yang akan teman-teman tuju. Cari juga apakah ada teman seangkatan kalian yang juga mendaftar di prodi yang sama dengan kalian. Perhatikan juga nilai teman kalian jika mendaftar di prodi yang sama ya teman-teman, karena itu juga akan mempengaruhi peluang besar atau kecilnya teman-teman tembus di jalur SNBP. Lalu kalian cek juga jumlah alumni di sekolah kalian yang diterima di PTN yang kalian incar, karena itu juga akan mempengaruhi poin kalian. Lalu perhatikan juga tingkatan universitas yang kalian incar. Jangan sampai kalian itu salah memilih jurusan ya teman-teman, atau asal-asalan menaruh prodi saat mendaftar SNBP. Karena jika teman-teman tidak sreg atau tidak ingin prodi itu, hanya kalian ingin lolos SNBP, jangan ya teman-teman, karena itu bisa fatal dan
bisa berdampak buruk bagi adik-adik di kelas kalian nanti. Jadi kalian harus memastikan prodi dan universitas yang kalian daftar di SNBP harus benar dan harus yang kalian tuju ya teman-teman, supaya kita bisa semangat menjalaninya. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dan tak lupa meminta restu pada kedua orang tua agar dilancarkan dan dimudahkan jalannya untuk menggapai impian teman-teman sekalian. Nah, tetap sediakan ruang ikhlas ya teman-teman jika hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Nah, yang keempat, kalian jangan lupa untuk belajar UTBK, untuk berjaga-jaga, supaya kalian punya persiapan jaga-jaga jika kalian tidak lolos di SNBP. Masih ada jalur UTBK, mandiri ataupun mandiri prestasi. Jangan sampai kalian tidak belajar UTBK dan hanya mengandalkan SNBP saja. Boleh kalian mengandalkan SNBP saja, tetapi kalian juga harus belajar UTBK ya teman-teman untuk berjaga-jaga. Dan gunakan waktu luang sebaik mungkin untuk mengulas materi ataupun soal-soal yang sekiranya akan keluar di saat UTBK nanti. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ini arahnya kemana, overthinking setelah mendaftar ataupun sebelum mendaftar, itu jangan khawatir dan teman-teman, aku juga pernah di posisi teman-teman tahun lalu. Nah, yang penting satu, jangan khawatir. Intinya itu jika kalian mendaftar SNBP, kalian tahu strategi yang baik, kalian tahu strategi yang akan kalian pakai itu gimana. Banyak dari mereka yang menggunakan strategi yang tepat sehingga mereka bisa lolos ya teman-teman. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih strategi yang tepat supaya bisa tembus SNBP gitu ya teman-teman. Nah, ada loh motivasi yang selalu aku terapkan dari sekarang, yakni berani mencoba teman-teman. Nah, aku selalu menerapkan motivasi dalam diriku untuk berani mencoba hal-hal baru. Nah, seandainya kalau aku tidak mencoba untuk mendaftar SNBP tahun lalu, mungkin aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Jadi, buat teman-teman yang mendapatkan rank terendah di eligible, jangan berkecil hati. Coba saja mendaftar, siapa tahu itu menjadi jalan rezeki kalian. Dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang telah aku jabarkan tadi. Dan juga dukungan ortu sangat menunjang keberhasilan teman-teman. Buat teman-teman pejuang PTN, tetap semangat ya mengejar universitas yang kalian cita-citakan. Tetap optimis, jangan pernah menyerah apapun keadaannya demi masa depan kita. Tunjukkan pada dunia kalau kalian juga bisa mencapainya. Semoga apa yang teman-teman citakan akan tercapai. Nah, itu tadi kisah perjalananku dalam memperjuangkan PTN. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua lewat cerita dan beberapa tips dari aku. Oke, sekian dari aku teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.